Radio Visit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman di Radio Play dan di Bright. Di Radio Play tadi saya lihat ada beberapa teman yang agak lupa-lupa ingat takutnya. Ada Om Jeffrey, ada Mbak Ruri, ada Mbak Riani, sama ada Om Mas Irsal. Mas Irsal. Tapi mungkin nanti akan join. Oke. Seperti yang sudah kita sampaikan kemarin bahwa di virtual radio mapping saat ini, hari ini kita akan menginformasikan tentang Radio Play. Jadi untuk pertama yang akan disampaikan adalah profil Radio Play. Untuk itu Om Jeffrey silakan untuk share screen-nya. Siap, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Bright Indonesia atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Jeffrey dari Radio Play FM Palembang, dan hari ini pun saya tidak sendiri, saya ada ditemenin sama Riani Syafitri selaku program direkturnya Play FM, kemudian sama Ruri Paulus juga kolega saya di tim sales and marketing. Nah, buat hari ini sebenarnya kita akan sedikit ngobrol soal Play FM dan akan kita bahas juga mengenai tentang potensi apa saja sih yang bisa dilakukan di area Sumatera bagian selatan. Nah, untuk yang pertama-tama akan saya informasikan terlebih dahulu. Nanti kita akan memperkenalkan mengenai tentang Play FM, apa itu Radio Play FM, sampai sejauh mana Play FM sudah bersiaran dan lain sebagainya, kegiatan apa saja yang nanti untuk lebih jelasnya akan langsung disampaikan sama Mbak Riani Syafitri. Mbak Riani Syafitri, silakan. Oke, halo semuanya. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Kita kenalan dulu sih, saya mau kenalan tentang Play FM itu sendiri. Di 2022 ini alhamdulillah kita udah masuk ke tahun ke-12 di bulan Juli nanti. 12 tahunnya Play FM berjalan, tapi di 2 tahun ke belakang kita dan mungkin juga semua udah terkena dampak dari pandemi COVID-19 yang mungkin kalau di Palembang turun, industri kreatif, industri ekonomi dan semuanya itu jadi turun, dan 2022 ini setelah kalau 2021 kemarin kita punya campaign Recover Yourself, Recover the Nation. Kalau memang udah pulih, nah 2022 kita pengen bangkit lagi semangatnya untuk bareng-bareng kolaborasi, makanya kita ngangkat We Play Together di tahun ini gitu. 2021 akhir, alhamdulillah kita mulai beranjak kembali lagi untuk naik setelah sepanjang 2020 turun karena pandemi. Ini data streaming kita dari bulan Juli, bisa dilihat 2021 sampai Desember itu terus menaik sampai kita kembali lagi di bulan Desember tembus di 125.000 lebih streamer per bulannya kayak kita. Dan akhir tahun 2021 kita juga bikin survei ke pendengar dan juga ke masyarakat Palembang tentang Play FM, tentang radio dan kondisinya saat ini. Kita dapat responden 478 dan yang mayoritas sih 63%-nya laki-laki, 37%-nya wanita. Dan di sini mereka tinggalnya, responden kita ada di area Ilir Barat 1 yang paling banyak, 15,3%. Di Ilir Barat 1 ini adalah daerah perkantoran dan juga kampus gitu, universitas ada di Ilir Barat 1. Lalu di Ilir Timur 1 itu daerahnya Play FM yang itu juga ada di tengah kota.
Dan Ilir Timur 3 masih di daerah sini dan masih ada di wilayah kayak sentralnya Kota Palembang. Usia pendengar kita yang mengikuti survei sesuai sama targetnya Play FM yang paling banyak di 26 sampai 30 tahun, lalu 31-35 dan 21-25. Jadi memang targetnya kita kan dari 21 sampai 35. Nah, ini semuanya mendominasi. Dari jenis pekerjaannya sendiri, karyawan swasta dan profesional tuh paling banyak, hampir 39%, dan pengusaha juga 13,5%. Banyak lagi sih, ada yang dari PNS, ada yang dari mahasiswa juga ada, tapi ini yang mendominasi. Untuk pengeluaran mereka sendiri per bulan itu 2,5 sampai 5 juta per bulannya. Ada yang di bawah itu 1 sampai 2,5. Itu tadi rombongan mahasiswa mungkin yang mengisi. Lalu 22% ya tidak sedikit juga yang punya penghasilan di atas 5 juta. Di Palembang mallnya banyak banget. Tapi yang paling banyak didatangin atau dikunjungi sama players, kita bilangnya pendengarnya Play FM, itu di Palembang Icon. Palembang Icon ada di sentral perkotaan ya, karena di depannya ada kantor DPRD, ada simpang yang paling gede di Kota Palembang, itu semuanya dia ada di situ. Palembang Indah Mall, lalu juga Palembang Square. Kalau Palembang Indah Mall sih targetnya memang lebih ke middle high gitu, orang-orang yang tadi yang pengusaha profesional yang punya penghasilan sendiri itu biasanya memang nongkrongnya di Palembang Indah Mall. Palembang Square itu dari menengah ke bawah. Dan kita juga punya klien ojek online, dan itu kita juga pengen tahu apa sih yang dipakai, paling banyak dipakai untuk fitur dari aplikasi ojek online. Yang paling banyak tuh pesan makanan nih kalau orang Palembang gitu. Pesan makanan dan juga ada yang transportasi. Bahkan lebih dari 50%-nya tuh pakai ojek online untuk pesan makanan. Karena transportasi sehari-hari mereka 48%-nya motor, 41%-nya itu mobil. Karena kalau di Palembang itu jaraknya nggak jauh-jauh dan juga udah mulai macet. Jadi kalau emang nggak jauh-jauh banget, mereka lebih enak pakai motor. Tapi untuk yang family, keluarga, dan juga kantornya lumayan jauh, mereka pakai mobil. Jadi kayak hampir sama sih rata-rata. Pendengarnya Play FM kalau hari yang paling sering mereka dengerin itu ternyata hari Sabtu. Jadi 65%-nya pendengarnya dengerin Play FM atau mendengarkan radio ya. Mendengarkan radio itu di hari Sabtu, karena di hari Sabtu itu sudah mulai santai gitu. Dan banyak juga orang yang keluar di hari Sabtu. Beda sama hari Minggu yang banyak kan di rumah. Device-nya masih banyak pendengar radio itu dari mobil, dan tapi juga udah mulai banyak orang yang mendengarkan radio melalui handphone, bisa melalui streaming ataupun kalau mungkin masih ada orang yang pakai radio handphone gitu. Nah, kita juga punya beberapa aset sosial media, itu aset digitalnya Play FM, dan yang diharapin atau yang diinginin dari players untuk sosial medianya Play FM saat ini lebih banyak berita musik dan entertainment, dan juga berita Kota Palembang, sekitar Kota Palembang. Ada juga kita punya produk iklan yang pasti radio, dan produk iklan sendiri yang paling nyaman untuk didengarkan sama players ternyata adalah Adlibs, iklan yang dibacain oleh penyiarnya langsung. Hampir 50%-nya itu pilihnya Adlibs. Jingle sama iklan lagu gitu lumayan disukai, dan spot yang terakhir gitu. Terus menariknya bahwa
players itu sering dan suka aja denger iklan. Jadi kayak nggak ada switch ketika lagu atau penyiar yang ngomong terus ngiklan, itu mereka nggak switch gitu. Lebih dari 73/4-nya itu suka aja denger iklan. Dan juga apakah ganti? Wah, ternyata tidak gitu kan. Ternyata nggak ganti tuh. Dan alhamdulillahnya dari iklannya Play FM yang diputar, yang kita buat, itu banyak pendengar juga yang akhirnya merekomendasikan ke teman-temannya yang lain yang punya usaha untuk bisa iklan, untuk mau iklanin produknya ke Play FM. Dan pengaruhnya juga terhadap minat coba pendengar terhadap produk itu rata-rata baik itu adlibs, jingle, dan juga talk show itu suka gitu. Jadi udah ada di, kalau kita ngurutinnya dari skala 1 sampai 5, mereka ada di skala 4 rata-rata gitu, suka dan mau gitu. Ketika ada iklan, mereka terpengaruh lah untuk beli produknya gitu. Dan tadi kalau hari yang paling banyak, yang paling sering orang dengar radio itu di hari Sabtu. Untuk jamnya sendiri di setiap harinya paling sering didengerin radionya di jam 4 sore sampai jam 5 sore, yang paling banyak di jam itu. Lalu juga media sosial yang sering dipakai atau digunain sama players, yang paling banyak saat ini masih Instagram. Hampir 100% semuanya pengguna Instagram. Lalu Facebook, Twitter, dan TikTok. Aktivasi yang mereka lakuin banyak melihat info sama foto sama video, lalu baca headline berita online. Jadi kalau dulu nyari koran, sekarang nyarinya Instagram, cari headline apa yang paling banyak, atau sosial media, berita apa yang lagi happening, terus baca status orang lain. Ya, kepo, tetap aja. Dan alhamdulillahnya walaupun masih dalam keadaan pandemi, ternyata hampir 100% dalam 6 bulan terakhir masih orang Palembang mendengarkan radio gitu. Dan sama, hampir 100%-nya juga dari yang kita survei, 94%-nya itu dengerin radio Play FM. Ini line up gitu ya, line up untuk Play Personalities kita di 2022. Kita punya banyak influencer, dan ini salah 4 ya influencer kita. Ada Rafelio Bahri, dia ini professional drag queen, brand ambassador, content creator, yang saat ini dia punya lebih dari 55.000 follower. Kinoy Thorsten ini DJ, dia juga content creator, dia punya konten di YouTube Keluarga Bo ya, yang lumayan, dia udah punya 2,5 ribu subscriber. Terus juga brand ambassador dari beberapa produk, dan Instagramnya sudah sampai 14.000 follower. Rian Pelor, ini rocker, band, musisi, terus juga MC. Dan Rian aktif tuh bukan hanya di Instagram ataupun kalau yang tadi ada Instagram, ada YouTube, tapi dia aktif juga di Twitter gitu. Twitter punya 11.000 follower. Terus untuk Instagramnya sendiri dia punya 20.000 lebih followers. Ada Black Mami, namanya Friska Winda Praja, tapi lebih dikenal di Palembang itu dengan nama Black Mami. Dia entrepreneur, dia punya beberapa usaha parfum, dia punya usaha kuliner yang booming banget di Palembang. Dia juga MC, brand ambassador, dan juga content creator. Jadi dia bikin beberapa sitcom mungkin nyebutnya, kita di YouTube bersama Kinoy dan Rafael. Dia punya 13.000 lebih followers saat ini gitu. Ini salah satu influencer yang kita punya di Play FM.
Dan tentunya kita nggak bisa terus-terusan ada di ranah zona nyaman sebagai radio aja. Kita akhirnya berkembang dan juga mulai berkolaborasi sama dunia digital dan sosial media Play FM yang kita punya saat ini. Selain ada Instagram, ada Twitter, terus juga ada YouTube. Jadi kita saat ini yang kita fokuskan untuk mengembangkan 2 platform ini, Instagram dan YouTube. Next. Yes. Untuk Instagram Play FM sendiri, isinya tuh begini nih insight-nya. Saat ini sih ada 4.400-an followers per hari ini. Untuk followersnya sendiri tidak hanya domisili di Palembang, ternyata ada yang di Jakarta dan di Bandung juga yang paling banyak dari lain-lainnya. Ada 3 kota paling banyak itu di Palembang, Jakarta, dan di Bandung. Penyanyinya sendiri sama kayak pendengar kita. Jadi yang paling banyak 2534, terus juga 1824 kayak gitu. Di atasnya di 3544-nya itu pendengar-pendengar lama yang udah naik usianya. Paling banyak laki-laki dari perempuan, sedikit berbeda dengan jam dengar radio pastinya. Kalau di digital, di Instagram khususnya, itu paling banyak orang aktif di jam 3 sore sampai 9 malam. Jadi jam 6 sampai jam 3 sampai jam 9 malam itu mereka pegang handphone dan ngecek sosial medianya itu paling banyak di situ. Rata-rata kita punya konten kan bukan hanya feed, story, tapi kita juga bikin konten-konten live Instagram, baik itu dengan musisi, dengan profesional, dengan ahli, yang sampai rata-rata itu lebih dari 600 views. Gitu. Jadi ada yang sampai waktu itu yang nonton 4.000, ada juga beberapa yang di bawah 600 itu. Jadi rata-rata yang kita ambil 600 views. Untuk konten-konten itu kita juga masukin ke Instagram TV. Ada konten yang dibuat khusus untuk Instagram TV yang alhamdulillahnya saat ini bisa sampai lebih dari 5.000 views untuk satu video gitu. Ini isi Instagram kita. Lalu kita juga mulai mengembangkan YouTube Play FM. Kemarin di 2021 kita ulang tahun yang ke-11, jadi kita ngobrol sama banyak banget musisi, terus juga atlet, ada artis, dan ini salah satunya Enzi Storia. Kita udah punya views sampai 33.000. Kita ngobrol sama ini juga Bang Helmi Yahya, terus ada musisi, ada Noah, dan total view saat ini untuk akun akun YouTube-nya Play FM itu lebih dari 70.000. Subscribernya baru 305 subscriber, tapi kita yakin sih itu akan berkembang dengan prosesnya. Melihat apa sih views-nya udah mulai naik juga. Nah, saat ini kita punya top program Play FM berdasarkan streaming. Jadi ini yang paling banyak streamernya. Ada Plug and Play, ini program prime time pagi kita. Go and Play, itu program sore Play FM, prime time. Dan ada special program, kita bersama Rian Pelor tadi di Play Out Loud. Jadi bahas dan juga muterin musik-musik rock gitu. Untuk streaming sendiri kita dapat saat ini dari link streamingnya Play FM di playfm.id, itu website dan sekaligus link streaming kita. Dan juga di akhir 2021 kemarin alhamdulillah kita udah gabung sama Noise. Jadi Play FM bisa didengerin juga di aplikasi Noise gitu. Jadi kita dapat data streamingnya dari 2 platform ini. Gitu kurang lebih. Terima kasih.